SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana kita senantiasa memohon tambahan ilmu. Kita senantiasa memohon kepada Allah dimudahkan mengamalkan ilmu, memohon taufiknya dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Dan kita senantiasa memohon as-sabat hattal mamat, keteguhan sampai ajal menjemput kita. Bahasan kita malam ini masih lanjutan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus tentang al-ikhlas, tentang amalan hati, min a'malil qulub atau ba'du a'malil qulub, sebagian amalan hati tentang al-ikhlas. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu ayat surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Amalan-amalan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi ayat ini tegas dan jelas menjelaskan kepada kita untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ayat yang kedua yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Kaitan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di hati kita, yang ada di dalam dada kita, baik kita tampakkan atau tidak tampakkan, Allah mengetahuinya. Dan ini juga anjuran untuk kita senantiasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah muttali', Allah maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Kemudian juga hadis yang telah disampaikan, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis masyhur sekali, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan ini sangat penting sekali. Baik setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah, lebih-lebih penuntut ilmu. Penuntut ilmu hendaknya yukhlis lillah azza wa jal. Bahkan ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis khusus kepada penuntut ilmu. Khusus kepada penuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu yang yubtagha bihi wajhullah ta'ala, yang mana ilmu itu semestinya diikhlaskan karena Allah, namun dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan sebagian dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi penuntut ilmu
yang tidak ikhlas karena Allah, mempelajari bahasa Arab supaya bisa kerja di Dubai misalkan, karena pakai apa namanya, di sana mata uangnya apa lupa, dirham, ahsan, dirham. Dolar sekarang satu realnya 4.000 sekarang. Dolar kan 15.000. Kalau kerja sana kan dolar ya. Pakai real, pakai fantabihu. Dalam lafaz yang lain Nabi SAW mengingatkan man talabal ilma liyujari bihil ulama. Siapa yang menuntut ilmu? Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Albani. Lafaz yang lain, man talabal ilma liyujari bihil ulama atau liyumari bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilai. Siapa yang menuntut ilmu hanya untuk yujari, untuk bersanding dengan ulama, untuk membodoh-bodohi, atau yujadil bihi sufaha, mereka yang bodoh, wa yasrif bihi wujuhan nas, supaya manusia berpaling kepadanya, melihat kepadanya. Ada khalahullahun nar, hadis Tirmidzi, dan dihasankan, disahihkan oleh Al-Albani. Jadi ini lebih khusus kepada penuntut ilmu. Hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua penuntut ilmu, kita menyampaikan ilmu lillah karena Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu juga ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita akan mendapatkan pula ilmu jika kita ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Kita akan mendapatkan dua, mendapatkan ilmu dengan kesungguhan kita, mendapatkan pahala ikhlas. Tapi kalau yang mungkin menuntut ilmu tidak ikhlas, dia mungkin mendapatkan ilmunya tapi belum tentu mendapatkan pahalanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang kedua telah kita jelaskan tentang asyirkul khafi. Ya na'ayal arab, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, mengumumkan istilahnya kebinasaan, kematian kepada al-arab, bangsa Arab. Inna akhwatha ma akhafu alaikum ar-riya, yang paling aku takuti atas kalian adalah ar-riya, yaitu mengamalkan amalan karena manusia. Dan digolongkan riya juga meninggalkan ketaatan karena manusia. Jangan sekali-kali kita meninggalkan ketaatan karena manusia. Isti'adah kepada Allah Azza wa Jalla atas bisikan syaitan, dan tawakal Allah, lakukan ketaatan tadi. Memang kadang-kadang syaitan membisikkan kepada kita, isti'adah. Makanya hendaknya kita bekali ilmu dan ilmu. Ilmu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyahwatul khafiyah, asyahwal khafiyah telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Athir, bukan Ibnu Katsir ya, Ibnul Athir. Ibnul Athir ini yang menulis kitab apa ya? Yang biasa masuk maktabah pasti tahu insyaallah. Ibnul Athir. Aina talib ilm? Di situ ada kan disebutkan. Oh, tidak disebutkan. Ibnul Athir dia penulis An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Jadi hadis-hadis yang kalimat-kalimat yang agak sulit, kalimat istilah-istilah yang sulit disebutkan di sana. Bukan Ibnu Katsir, Ibnul Athir. Ada kalimat-kalimat misalkan asyahwal khafiyah, atau kalimat-kalimat yang kadang dijumpai dalam lafaz hadis itu yang yushkil, apa sih maknanya? Nah, itu nanti ada di kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Ada 5 jilid di maktabah maujudah insyaallah. Asyahwal khafiyah ialah hubbut tila'in nasi ala al-amal. Jadi seorang yang senang apabila amalannya diikuti, dilihat oleh manusia.
Manusia melihat amalannya, intinya dia menginginkan pujian. Ini asyahwa al-khafiyah. Adapun yang lain mengatakan asyahwa al-khafiyah, sebagaimana telah kita sampaikan, dikatakan kepada Abi Daud As-Sijistani, asyahwa al-khafiyah adalah hubbur ri'asah, cinta kepada kedudukan, kepada jabatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya cinta kepada jabatan, kedudukan adalah aslul baghi wad-dhulmi, pangkal kezaliman. Ala kullin di sini asyahid adalah asyahwal khafiyah, atau dan riya juga mengamalkan sesuatu bukan karena Allah, ingin mendapat pujian manusia, ingin mendapat sanjungan manusia. Ini yang hati-hati. Kemudian dikatakan di sini oleh muallif, wa qala Zubair bin Awam, ayyukum istata'a an yakuna law khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Ini pun telah kita sampaikan, siapapun di antara kalian yang bisa memiliki, melakukan amalan soleh yang tersembunyi, artinya yang tidak diketahui oleh manusia, anda sedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, anda melakukan qiyamul lail, tidak usah diceritakan kepada teman-temannya, ana qumtu kada wa kada, la. Qad yaqulu qail, Ustaz, ini min babit tahaddus bin ni'mah. Baik. Ibnu Utsaimin ada penjelasan kaitan dengan yang demikian. Ketika seorang melakukan kebaikan kemudian disampaikan kepada yang lain, bagaimana? Beliau menegaskan, alladhi yatahaddats an nafsihi bi fi'li ta'at la yahlu min halain. Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, siapa yang habis melakukan, setelah melakukan ketaatan kemudian dia menyampaikan kepada yang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, an yakuna al-hamilu lahu ala dzalika tazkiyata nafsihi, motivasi yang memotivasi dia menceritakan apa yang dilakukan itu adalah tazkiyatun nafs. Oh, saya sudah melakukan begini, saya sudah melakukan begini. Yuzakki nafsahu wa idlaluhu bi'amalihi ala rabbih. Dan dia menunjukkan, oh saya sudah begini, saya sudah melakukan ini. Wa hadza amrun khatirun. Ini adalah yang bahaya. Qad yuaddi ila butlani amalihi wa hubutihi, amalannya bisa hancur, bisa musnah. Al-hala tsaniyah, keadaan yang kedua, dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, an yakunal hamilu ala dzalika tahaddus bi ni'matillahi subhanahu. Motivasi dia menyampaikan kepada temannya adalah dia menyampaikan nikmat Allah atasnya, wa an yattakhidha min hadzal ikhbari ala an nafsihi sabilan ila an yuqtada bihi nadairuhu, dan dijadikan ini sebagai contoh. Mungkin ada yang bisa meneladaninya, namun yang demikian kadang sedikit sekali. Kadang syaitan membisikkan nantinya, oh kau itu melakukan untuk begini, untuk begini. Intinya kalau demikian, dia mimbabit tahaddus bi ni'mah, untuk dijadikan dia sebagai teladan, contoh. Hadza qasdun mahmud, yang demikian tujuannya baik. Masuk dalam firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Dan juga masuk dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, artinya sunnah yang sudah dilupakan oleh manusia, dihidupkan kembali. Baik itu puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid atau dan lainnya. Jadi kalau tujuan yang kedua ini baik, namun kadang hati ini lemah. Dan syaitan senantiasa membisikkan. Namanya manusia kadang senang dengan dipuji. Manusia siapapun dia senang mendapat pujian. Dan ini yang dikhawatirkan apa nantinya? Ditakutkan nantinya dia yatahawwal, berpindah kepada riya. Waliyadu billah. Jadi memang ada dua kemungkinan dikatakan oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kadang dikhawatirkan manusia itu melakukan hal-hal yang, atau istilahnya bisikan syaitan mengatakan kepadanya hal-hal yang bahwasanya engkau ini ingin pujian dan lainnya. Ada ucapan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dan dia sangat ucapan ini beliau taklik atas ucapan Hasan Al-Basri. Jadi ada ucapan Hasan Al-Basri di bawah itu. Qala Al-Hasan Al-Basri, in kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an. Al-Hasan Al-Basri di kitab halaman 103, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, in kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'ana wa ma yash'uru bihi jaruh, wa in kana ar-rajulu laqad faqiha aw faquha al-fiqh al-katsir wa ma yash'uru bihi unasun. Hasan Al-Basri suatu ketika mengatakan, jika seorang laki-laki dapat mengumpulkan Al-Quran, artinya membaca, menghafal Al-Quran, sedang tetangganya tidak mengetahuinya, tetangganya tidak merasakan hal itu, tidak mengetahuinya. Wa in kana ar-rajul laqad faquha fiqhal al-katsir wa ma yash'uru bihi unas. Jika seorang laki-laki yang lain telah memahami al-fiqh, memahami tentang agama yang banyak, dan tidak ada yang tahu manusia itu, artinya dia itu yakhtafi, dia tidak menginginkan pujian manusia. Wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawila fi baitihi wa indahu az-zuwar wa ma yash'uruna bihi. Seorang laki-laki yang sholat lama sekali di rumahnya, sholat sunnah maksudnya, dan datang kepadanya pengunjung, namun mereka tidak ada yang mengetahui kalau dia lagi ibadah. Walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abada. Kata Hasan Al-Basri, kami mendapati menjumpai kaum as-salaf, dahulu mereka mengamalkan amalan yang memang tersembunyi, amalan soleh, ketaatan yang tersembunyi dan tidak nampak oleh yang lain sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya as-salaf senantiasa menjaga amalannya, tidak mau yura'in nas, menjaga amalannya tersembunyi dari manusia, amalan soleh, amalan baik. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mendapati ucapan Hasan Al-Basri ini hafizahullah, ketika ditaruh judulnya Ikhfaul Amal, menyembunyikan amal, bagaimana as-salaf dahulu menyembunyikan amal, kemudian dia komentari di bawahnya, waqil ummah al-yawm wa asafa ala halina fi hadzal zaman kam fa'alatil jawalat
binnas min afail fi tawthiqil a'mal wa ishhariha wa idhariha wa tafakhur biha wallahul musta'an. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengomentari apa yang ditulis oleh Hasan Al-Basri dengan menyampaikan alangkah prihatinnya melihat keadaan kaum muslimin al-yawm, keadaan kita. Kam fa'alatul jawalat, berapa banyak jawalat happy status saya di sini lagi begini, ini melakukan ini melakukan ini. Alaysa kadzalik? Justru malah manusia itu menunjukkan untuk begini. Ya laik jika hal itu untuk diteladani, insya Allah tidak mengapa. Namun kebanyakannya, makanya dalam hal ini kita hendaknya memperbaiki hati kita, niat kita, an-nawaya. Karena orang lain akan membaca, mengetahuinya, oh ini mada ijtihad untuk memasyhurkan amalannya, untuk menampakkan, untuk tafakhur, sombong. Wa hadha wal waqi' ma lahu min dafi'. Wa nasallallahu alaihi wal afiyah. Makanya ya kadang status, silakan bikin status nasihat, status. Tapi kalau sesuatu yang misalkan sudah mengamalkan, ana sudah mengamalkan begini, dipasang di status, ana sudah sedekah atau la yang bagi. Fahada ta'liq Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Apa yang terjadi al-waqi' al-yawm fi al-jawalat wa ya asafa, alangkah memprihatinkannya. Tayyib. Wa qala Maimun rahimahullah, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil. Sesungguhnya amalan kalian ini sedikit. Nah, amalan kita ini sangat sedikit. Walaupun kita sampai 50-90 tahun, hakikatnya amalan kita qalil. Binisbati ila ma a'addahu Allahu min jaza. Fa akhlisu hadzal qalil, maka ikhlaskanlah amalan yang sedikit ini. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukatsiruhu an-niyyah wa rubba amalin katsirin tusaghiruhu an-niyyah. Sebagian lafaz rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin katsir atau kabir tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar karena niatnya. Dan barangkali bisa jadi amalan itu besar, banyak, namun dikecilkan dengan niat, bahkan mungkin tidak mendapatkan pahala. Seorang yatasaddaq, naruh di masjid ini, tolong ada 1 M diumumkan ya nanti ya, dari Pak Haji ini. Apa yang dimaksud? Supaya tahu manusia bahwasanya fulan sedekah 1 M besar. Naam. Lakin ketika dia mengatakan tolong diumumkan begini, an-niyah supaya manusia tahu bahwasanya dia sedekah 1 M begini. Jadi amalan yang besar, niatnya jelek, bisa merusak amalan. Beda. Seorang sedekah tidak tahu, diambil dari tangannya, kantongnya langsung dimasukkan, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya dia tak tahu, tidak usah dibilang sahabat-sahabat, pokoknya langsung dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Bisa jadi itu sedikit,
Tapi karena ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka menjadi barokah, menjadi banyak. Bi'illah Azza wa Jal. Dan banyak amalan-amalan yang disebabkan niatnya ikhlas karena Allah, maka ditambahkan, diberi keberkahan, dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau niatnya jelek, maka ataupun niatnya bukan karena Allah, bisa jadi amalannya nanti bisa hangus. Waliyadzubillah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim al-ikhlasu huwa tajridul qasdi ta'atan lil ma'budi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya ikhlas adalah menyatukan atau tujuan, ya, menyatukan tujuan taat kepada al-ma'bud yang diibadahi, yaitu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya tujuannya ini hanya untuk Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang al-ikhlas, sekali lagi tentang al-ikhlas ini amatlah banyak sekali. Di antara faedah yang disebutkan oleh ahlul ilmi kaitan dengan di antara faedah yang disebutkan oleh ahlul ilmi kaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan rendah hati dan juga lemah lembut, khufyah. As-Sa'di mengatakan khufyah ay la jahran, tidak terang-terangan, tidak alaniyatan. Bal khufyatan wa ikhlasan lillah. Jadi lemah lembut, tersembunyi dan ikhlas karena Allah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan khufyatan ay as-sir, secara rahasia. Bi khusyu'i qulubikum wa sihhatil yakin. Dengan khusyuk dan yakin. Dikatakan oleh Asy-Syaukani, qal al-khufya al-israru bihi. Jadi kita merahasiakan, artinya kita tidak menampakkan kepada yang lain. Qal wa qala Asy-Syanqiti fi Adwa'il Bayan bi anna fadilatal ikhfa innama kana al-ikhfa'u afdalu minal idhar li'annahu aqrabu ilal ikhlas. Ini kaitan menyembunyikan amal dan menampakkan amal, ya. Dikatakan oleh Asy-Syanqiti al-alim dalam kitabnya Adwa'il Bayan bahwasanya menyembunyikan amalan itu lebih utama daripada menampakkannya. Li'annahu aqrabu ilal ikhlas, karena menyembunyikan amalan ini lebih menuju kepada keikhlasan dan jauh dari riya untuk manusia. Ada ucapan Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran. Ibnul Arabi ada alif lamnya, ya. Ada dua. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, an-nakirah, ada munkar, ada sufi. Ada Ibnul Arabi ada alif lamnya, ma'rifat, ini yang sunni. Dikatakan oleh Ibnul Arabi dalam kitab Ahkamul Quran, al-aslu, ini faedah,
al-aslu fil a'malil fardiyah al-jahru wal aslu fil a'malin nafliyah as-sirru. Hukum asal amalan-amalan yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, amalan-amalan yang fardu, yang diwajibkan, itu hakikatnya al-jahr, artinya ditampakkan. Makanya laki-laki sholat di masjid untuk 5 waktu. Demikian pula kayak puasa Ramadan, karena semua kewajiban kaum muslimin wajib untuk melakukannya. Jadi dalam hal ini ditampakkan amalannya. Wal aslu fil a'malin nafliyah. Adapun hukum asal pada amalan-amalan yang nafil, amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat nawafil, itu asir, dilakukan sirran, tersembunyi. Makanya disunnahkan untuk dilakukan apa? Di rumah. Lebih utama kita lakukan di rumah. Mengapa? Karena wadzalika yaqul lima yatatarraqu ila an-nafli min ar-riya'i wat tadahhur bima fid dunya wat tafakhuri ala ashab. Kalau yang wajib itu memang sudah kewajiban ya. Tapi kalau yang sunnah itu kadang manusia ada hati ingin untuk ditampakkan. Ada perasaan untuk menampakkannya kepada yang lain. Ada kebanggaannya, dibanggakan. Ala ashab wa bil amali alladhi wajubilatil qulub bil khalq bil maili ila ahli ta'ah. Jadi makanya amalan-amalan yang nafil sebaiknya disembunyikan. Adapun amalan yang wajib ditampakkan, memang wajib. Karena setiap muslim, setiap mukmin sama nantinya. Kewajibannya sama. Melakukan sholat 5 waktu sama kewajibannya. Tapi kalau an-nafil beda-beda. Makanya hendaknya kita sembunyikan supaya tidak ada saya begini atau dan bagaimana selanjutnya. Masail amal qulub tentang ikhlas ini masih banyak sekali sebetulnya. Dan hendaknya kita senantiasa sebagai muslim, sebagai muslimah, sebagai mukmin, sebagai mukminah, senantiasa mengevaluasi akan amalan kita. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim itu kan menjelaskan tentang al-muhasabah. Ada al-muhasabah qabla al-amal, asna al-amal, wa ba'da al-amal. Evaluasi sebelum melakukan amalan, ketika mengamalkan amalan, dan setelah mengamalkan amalan. Hendaknya kita senantiasa ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, dan itu senantiasa dievaluasi, senantiasa kita introspeksi, kita lihat kembali apa yang kita lakukan, apakah ikhlas karena Allah. Lanjut, kalau tidak ikhlas karena Allah, tahan dulu, dilihat apa sebabnya. Kalau bisikan syaitan, tawakal Allah, jauhi, ista'in billah Azza wa Jalla. Jadi hendaknya kita yang penting dalam hal ini juga kita bekali ilmu agama. Baik, di antara fawaid yang disampaikan oleh muallif dari bab ini, sebenarnya bab al-ikhlas ini banyak. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Al-Ikhlas. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab tentang Al-Ikhlas. Bagus sekali. Al-Ikhlas, Kalimatul Ikhlas, Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan banyak tulisan-tulisan tentang ikhlas. Faedah yang faedah yang pertama, manzilatul ikhlasi fil kitabi was sunnah, kedudukan ikhlas dalam Al-Quran dan sunnah. Tadi telah dijelaskan tentang firman Allah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, demikian pula hadis Nabi SAW, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kedudukan ikhlas dalam Al-Quran dan sunnah ini sangat tinggi sekali dan penting sekali. Yang kedua, as-saniyah haqiqatul ikhlas wa ma'rifatu hukmihi
wa ba'du mu'awwiqatihi. Hakikat ikhlas itu bagaimana? Yang pasti untuk Allah Azza wa Jal, mengamalkan amalan karena Allah Azza wa Jal dengan didasari tauhid kepada Allah, mengikhlaskan karena Allah dan bukan karena manusia. Wa ma'rifatu hukmihi, hukumnya fardun. Hukumnya fardun sebetulnya. Makanya amalan itu tidak diterima kecuali ikhlas dan mutaba'ah. Amalan tidak diterima kecuali ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ba'du mu'awwiqatihi, mu'awwiqat banyak sekali. Baik itu mu'awwiqat, maksudnya penghalang-penghalang keikhlasan, banyak sekali. Baik itu eksternal di luar manusia atau dalam diri manusia. Ada wasawis, waswas. Bagaimana kita mengobati waswas? Kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Kadang banyak kita jumpai di sebagian tempat waswas dalam sholat, waswas dalam wudu, waswas dalam, yang banyak kita jumpai kadang waswas dalam wudu. Kadang wudu, balik lagi sampai kalau airnya di tandon tidak habis, tidak selesai dia. Bagaimana mengobati waswas ini? Ilmu tentang sunnah. Dengan kita mengilmui sunnah Nabi, tuntunan Nabi dalam wudu bagaimana? Kalau waswas dalam sholat, tuntunan Nabi dalam sholat bagaimana? Ada orang dalam sholat kadang Allah sampai imam sampai rukuk baru Allahu Akbar. Ada mewujud, nasallallahu alaihi wasallam. Ada jahl. Karena kebodohan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan Allahu Akbar langsung. Nabi mengajarkan kepada al-musi' salatu idza dakhalta masjid fakabir Allahu Akbar, langsung tidak bagaimana sampai harus satu menyatu antara. Jadi was-was penyakit hati, obatnya dengan sunnah, dengan kita mengetahui sunnah Nabi SAW. Kalau tentang wudu ya sunnahnya wudu bagaimana, tuntunannya, sholat tuntunannya bagaimana, wahakadha. As-salisa, as-salisa an-niyah shadiqah yudha'ifu ma'ahal amal. Niat yang benar akan melipat gandakan amalan bersamanya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghir tukassiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil namun menjadi banyak karena niatnya. Yang keempat, khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi mimma yufsid alaihim ibadatihim kariyai wasyahwatil khafiyah. Khawatirnya Nabi SAW atas umat, atas hal yang bisa merusak ibadah manusia, ibadah kita, yaitu apa? Riya dan syahwal khafiyah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan supaya manusia melihat akan amalannya. Masalah yang kelima, tadi telah dijelaskan hadis ini. Masalah yang kelima, atau faedah yang kelima, idza wujidal ikhlasu fil qalbi salimal abdu min khududin nafsi wa afatiha wa min sa'iri amradil qulub. Jika telah ada keikhlasan di dalam hati, maka dia akan selamat, hamba itu akan selamat dari khududin nafs. Khududin nafs itu keinginan-keinginan dunia. Wa afatiha, keinginan masalah menginginkan ini, menginginkan sesuatu. Wa afatiha, dan yang bisa melalaikannya. Wa min sa'iri amradil qulub, dan dari segala penyakit hati. Makanya ikhlas ini penting. Ikhlas ini penting. Menghadirkan ikhlas pada setiap amalan, ucapan. Kita ikhlaskan semua karena Allah. Yang keenam, ahammiyatul ikhfa'il a'mal salihah, pentingnya menyembunyikan amalan-amalan yang saleh. Makanya tadi dikatakan oleh Zubair ibn Awam, ayyukum istata'a an yakuna lahu khabi'ah min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan, melakukan amalan
kebaikan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Lakukanlah. Yang ke-7, ikhlasus salafi fi anwa'it ta'at. Bagaimana keikhlasan as-salaf? Jadi menunjukkan keikhlasan as-salaf dalam segala bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi telah dicontohkan ucapan Hasan al-Basri, bagaimana seorang menghafal Al-Quran sedang tetangganya, temannya tidak mengetahuinya. Seorang mempelajari ilmu fikih, paham banyak masalah fikih, banyak manusia yang tidak tahu tentang dia. Seorang sholat malam, sholat yang panjang dan didatangi pengunjung, tapi tidak ada yang tahu kalau dia sedang ibadah. Artinya dia ini banyak macam-macam amalan-amalan yang dilakukan oleh as-salaf, menunjukkan akan keikhlasan kepada Allah. Yang ke-8, sidqus salafi ma'anfusihim fi halil khulwah. Ini yang tidak kita jumpai kadang-kadang. As-salaf dahulu jujur sekali. Bagaimana as-salaf dahulu ketika dalam keadaan khulwah. Artinya khulwah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Menyendiri, sendiri dia dengan Allah Azza wa Jalla. Betul-betul mereka jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia al-yawm. Dan ini penting. Karena salaf, bagaimana salaf dahulu, as-sahaba wa tabi'in fi al-khulwa, fi khulwatihim. Yang ke-9, kamalu adillahi wa annahu yujazi kullam ri'in ala hasabi qasdihi. Kesempurnaan keadilan Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla membalas setiap manusia, setiap seseorang sesuai dengan niatannya, sesuai dengan maksudnya. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah hati-hati al-hadar minal riya'i wal ujbi wa sa'iril a'mal allati tunafi al-ikhlas. Hati-hati dari dua sifat, riya, ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan, ingin dilihat manusia, ujub, bangga diri, wasail amal, dan amalan-amalan hati yang lain yang bertentangan dengan al-ikhlas. Sekali lagi, masalah ikhlas ini tidak cukup 1-2 kali pertemuan. Hendaknya kita senantiasa mengingatkan tentang al-ikhlas. Dan insya Allah mungkin kapan-kapan kita ingatkan kembali tentang ikhlas. Intinya ikhlas ini amatlah penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam langkah kita, dalam kita menuntut ilmu, demikian pula dalam kita mencari maisha kita sebagai orang tua misalkan. Semuanya kita lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi tentang ikhlas ini, semoga ada waktu yang lain insyaallah dijelaskan tentang ikhlas, dan kita saling mengingatkan tentang ikhlas, akan pentingnya ikhlas, dan hendaknya kita senantiasa ya mengingatkan dan membaca bagaimana as-salaf dahulu akan keikhlasan dalam melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah kita lanjutkan di bab yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.